Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Makasih semuanya untuk yang baru join dan yang semuanya yang sudah emang setia selalu di channel ya. Makasih banyak untuk komen, like, share dan donasinya. Untuk yang baru join FYI ya, kalau mau cari video-video versi gue yang emang kalian minati, carinya melalui playlist section. Karena kalau berdasarkan upload gue bingung sendiri ntar kalian. Untuk yang nggak punya atau nggak tahu berchartnya, di box description gue di bawah itu ada link dari Jasa Astrologi, tinggal kalian klik dan isi data-data kalian. Gratis kok, kalian langsung punya, dan gue saranin untuk di save, disimpan, dibaca ulang-ulang ya, cuman untuk mengenali diri sendiri. Karena gue juga sebenarnya apapun yang gue baca itu berdasarkan gue lebih ke tarot scope, jadi gue selalu mengikuti pergerakan planet dan energi semesta. Jadi ya kalau kalian punya bercat kalian juga bisa memproyeksikannya berdasarkan bercat kalian sendiri gitu. Terus kalau mau personal reading, bantuin bacain bercat kalian, bikin report bercat kalian, atau bahkan bacain cocok apa enggaknya kalian dengan pasangan kalian berdasarkan berchart juga. Mungkin ada yang butuh buat anak-anaknya juga boleh kontak gue, semuanya ada di box description bagaimana kontak gue. Oke. Langsung aja kali ya, langsung aja. Mungkin stamina gue yang lagi nggak oke, apa otak gue yang lagi ngawang, gue juga gak ngerti. Tapi yang jelas gue mencoba untuk fokus, dan semua oracle card udah di sini di depan gue nih ya. Kok kayaknya nggak connect kayak gitu loh antara satu dengan yang lain, nggak seperti biasanya gitu selalu connect. Dan mungkin juga karena memang sudah banyak hal yang selalu mengulang-ulang gitu loh, terulang-ulang energinya. Apa gue yang lagi bosen gitu? Kayaknya nggak kelar-kelar ini. Kayak contoh ya kan, dari mystical shaman dapat circle ya, kebalik bu. Artinya energinya adalah masih belum bisa letting go ya. Masih harus belajar letting go ya. Sesuatu hal itu sudah selesai, sudah berakhir, jadi sudah saatnya memang belajar untuk melepaskan ya. Tidak ada di hidup dan dunia, bahkan di bumi ini ya, yang hilang benar-benar hilang. Yang ada hanya transformasi ya. Seperti air kalau dikasih matahari menguap jadi awan. Kalau ini karena matahari juga jadi hujan. Semua hanya transformasi zat. Oke. Begitupun juga jiwa kita. Ada life after death, ada afterlife gitu. Jadi buat apa sih gitu attach banget sama sesuatu hal? Kayak kalau ada anak kecil gitu dibeliin sepatu baru ya, dibeliin sepatu baru, sukanya banget gitu kan, dibeliin sepatu baru yang lain gitu, kadang-kadang oke gitu, terus mau dibuang yang itu ya, ini buang itu, dia nggak terima, dia nggak mau, padahal mau dikasihin ke orang lain yang lebih membutuhkan gitu. What is the problem? Kenapa kita jadi kayak anak kecil gitu kan? Atau dikasih ming-ming dulu gitu baru bisa letting go. Tau gak sih, nggak ada yang kita punya bener-bener gitu, nggak ada satu pun nggak ada, kecuali jiwa kita sendiri ya. Dan itu benar-benar sesuatu yang mengikat kita dan membebani kita pada akhirnya. Jadi beneran
Semakin lo punya, semakin lo terbebani. Percaya nggak? Nih kalau si siapa, nah kan gue dengan cerita gini baru bisa nemu loh sambung-sambungan. Dengan mulai begini gue baru ada nyambung. Nih dari apa, oracle, dari literary, which is oracle card, kita dapat Toni Morrison. Toni Morrison, Power, the Black American essayist, novelist, pemenang Nobel Prize. Di situ tulisnya Power. Ironiknya dari power itu sendiri adalah ya, rasa ingin memiliki, rasa ingin menguasai, yang memang sebenarnya tidak ada, dan itu hanyalah, ketemu lagi kita sama si Maria Sabina Healer, ya kan, mushroom ya, halusinasi. Healer, halusinasi. Kali ini gue ngeliatnya dia sebagai dokter yang memang kebanyakan orang punya power syndrome dalam ingin memiliki, ingin menguasai, ingin mengontrol segalanya, ya. Karena membebaskan diri adalah, kalau si Toni Morrison bilang ya, membebaskan diri adalah sesuatu, ngeklaim kalau itu punyanya adalah lain hal. Dan dia juga yang bilang, kalau kalian ingin terbang, lepaskan semua yang memberatkan. Kalau kalian ingin terbang, gitu. Nyambung kan jadinya sekarang. Tadi gue ngeliatin gini, pusing. Ini gimana ya ceritanya? Oke. Jadi letting go. Ya, belajar untuk letting go itu adalah masalah ego dan power. Ya, ego, pride akan sesuatu hal yang sebenarnya bukan punya kita juga, buat apa juga, ya, clinging into something that isn't us, gitu. Ya, kita hanya malah membebani, mengotori, bahkan gitu, mengotori jiwa kita sendiri, gitu. Sedangkan karena jiwa kita itu punya kemampuan jauh lebih besar daripada itu, daripada yang memang kita nggak bisa mau lepaskan. Kalau kemarin gue bilangnya gini, nulis di status gue, kalau emang ada teman gue di sini pasti tahu ya, gue rugi kalau kesedihan bikin kita sedih selalu. Lebih rugi lagi kalau nggak mau kehilangan. Kenapa? Banyak yang jauh lebih oke, gitu. Banyak yang jauh lebih oke untuk jiwa kita ini, gitu kan. Cuman katanya semua orang beragama di sini ya, katanya semua orang beragama, tapi yang namanya kepercayaan, keyakinan itu sendiri gue yakin banget loh. levelnya pada minim levelnya pada minim, semuanya pada clinging into something that is belonging to, ya, yang sebenarnya no one is belong. Kepunyaan gitu ya, kepunyaan, ownership, ya. Bahkan sampai relationship pun jadi ownership, gitu. Itu salah kaprah di saat surat perjanjian menurut gue. Salah kaprah itu surat perjanjian, cuma surat perjanjian. Yang benar-benar mengikat itu ada di sini. Tapi ya, sama manusia dibikin bisnis, ya kan? Pakai surat ya. Semua diikat karena ingin memiliki, ingin menguasai, ingin gitu. berat buat gue sih. Makanya kita dapat sweat lodge. Kita diminta diam, berkeringat, rasakan panas debu magma di dalam perut bumi. Pain, untuk bisa mengerti benar-benar paham, ya, akan yang namanya kehilangan itu bukan segalanya. Karena pain, sakit itu beneran sakit. Kehilangan itu hanya bagian dari sakit. Dan itu halusinasi. Orang kita nggak punya apa-apa,
kita lahir naked, telanjang, dan sebenarnya dan semuanya akan transformasi, ya kan? Bahkan gitu, semua sampah pun menjadi transformasi. Apa kita mau menjadi sampah atau apa yang akhirnya kegunaan kita itu terbatasi? Kita terus dapat Apple. Kita udah pernah ya ngomong tentang Apple ya, gue males ngejabarinnya lagi tentang Apple itu sendiri. Yang jelas ini unity in all, tentang maskulin dan feminin, tentang divine feminine atau maskulin terserah ya. Yang jelas ini a creature, buah creature ya. Creature itu apa ya? Kita yang menciptakan gitu, bukan kita sih menciptakan, maksudnya alam yang menciptakan. Tapi simbol ini adalah tentang persatuan antara spiritual dan material yang menjadi tangible, nyata. Oke, buah. Dan kalau mau gua ngomongin lagi buah dan halusinasi ini dan healing ini ya, kita bisa nggak kita ngeliat ini apple aja gitu, nggak usah dimacam-macamin gitu. Kadang-kadang gitu, ini buah makan, tinggal dimakan gitu ya. Enggak, kadang-kadang orang punya gini persepsi dan macam-macam gitu, punya persepsi yang macam-macam sehingga gitu, itu kan buah terlarang gitu, buah yang kalau di Eden tuh nggak boleh dimakan, kalau itu kan gitu. Halo ini ya spiritual material, artinya ya di saat feminin dan maskulin ketemu menjadi satu buah yang nyata, entah itu bayi, entah itu buah, terbuat dari cinta, tarik menarik antara cinta. Kenapa cinta itu jauh lebih luas dibanding sekedar relationship ya, sekedar romansa. Walaupun karena pada dasarnya antara sesama pun di saat kita berkolaborasi, gandeng tangan, saling membantu, saling membuka, saling being vulnerable, menjadi aslinya kita ya, kita tunjukkan apa yang benar-benar menjadi potensial kita. Di situ kita bisa berbagi dan di situ kita bisa berkolaborasi untuk membangun sejatinya yang benar-benar memang kita gitu kan. Di mana ada kepalsuan, di mana ada halusinasi atau hanya ingin menguasai, gue tanya, ada cinta nggak di situ? Atau karena takut? Begitu ada power, begitu ada rasa takut kehilangan, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, ada cinta nggak? Apalagi kalau udah takut terus ada guilty, rasa bersalah. Gila banget itu, gila banget itu. Bagaimana power ya bisa mengontrol dan buat orang halu berjutaan, bahkan berabad-abad, bahkan generasi yang sejatinya cuman ini. Kita juga dapat win, perubahan. Harus ada perubahan, kita diminta untuk berubah. Ini kan circle kebalik,
karena kita tidak mau letting go, karena kita masih ingin memiliki, karena kita masih punya ego yang tinggi, karena ingin kita menguasai suatu harta, suatu tempat, suatu seseorang, whatever. Ya. Mendingan diem aja dulu deh, disakit kalau emang itu yang diperlukan. Sakit aja dulu sampai lu bener-bener jerit, sampai orangnya selanjutnya lu ketabrak dulu gitu, kejedot dulu ya kan, baru lu bisa ngerti. Ya udahlah, kejedot aja dulu lah gitu kan, udah sakit aja dulu, sakit rasain aja dulu, dalemin aja dulu. Kalau emang lu itu butuhin sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu yang dibutuhkan, ya udah, do it, take your time. Karena waktu itu fleksibel, karena waktu itu fluid ya. Hanya dengan keinginan ya, hanya dengan keinginan kita, kesadaran kita, perubahan itu terjadi. Tidak ada siapapun yang bisa membebaskan orang lain selain dirinya sendiri. Perubahan itu tidak akan ada selama itu disuruh. Kalau kemarin gue bilang rasa, bagaimana menghargai rasa, bagaimana kita tahu bertindak, bagaimana kita bisa menggunakan, bisa bertindak karena memang kita tidak terima gitu kan, justice gitu, keadilan. Perubahan tadi itu harus berdasarkan dari kesadaran diri sendiri. Waktu itu fluid, kalian butuh 50 tahun gak hidup juga gak masalah, itu masalah lu sendiri dan hidup lu gitu kan. Dan gak ada hubungannya dengan orang lain, gak ada. Makanya consciousness gitu kan, consciousness, kesadaran tertinggi. Kesadaran buat gue adalah ilmu tertinggi, bukan titel itu, bukan titel ini, karena titel itu balik lagi ke power. Bukan masalah titel, bukan masalah kepunyaan, bukan kesadaran adalah ilmu tertinggi buat gue. Di situ ada toleransi, di situ ada cinta, di situ ada pemahaman, pengertian dari perspektif yang jauh lebih tinggi dibanding hanya sekedar power yang buat gue sangat rendah. Bahkan titel itu sendiri rendah. Gue masih bisa jauh mengagumi ya nenek-nenek yang suka kerja ke sawah dibanding profesor-profesor yang banyak ngomong. Karena mereka nenek itu aja kesadarannya gokil. Terus dari wisdom of the oracle kita dapat fleksibel. Jadi ingat trik cara care pada semua orang ya, bisa care sama orang dan pengertian sama orang adalah nggak harus diambil peduli, nggak harus peduli dengan cara pikir orang itu, karena care hanyalah care. Rasa di sini sama di sana sama, semua rasa kita semua rasain sama ya kan. Jadi bagaimana kita tahu, kita merasakan, kita tahu orang itu apa yang dia rasakan. Itu pentingnya bagaimana menghargai rasa. Orang mau mikir kemanapun, ruwet kemanapun gitu ya, selama kita tahu dia ngerasain apa, itu udah cukup banget. Apresiasinya, penghargaannya. Being flexible adalah teachable, being open ya terhadap perspektif yang berbeda tanpa harus berkompromi. Kemarin kita udah ngomong tentang itu. Dan message in the battle kita dapat, artinya komunikasi. Akan ada kombinasi yang datang atau ada yang ingin mengkomunikasikan, dan kita dapat observer kebalik. Observer kebalik. Observer direct artinya kita mampu sadar bagaimana kita harus
jaga jarak, detach, bukan ingin mengontrol ya, tapi jaga jarak, diam, cuma jadi saksi, melihat dari jauh apa yang bisa, perspektif apa aja yang bisa kita dapatkan ya, dan kegunaannya apa buat gue gitu kan, buat kita dengan mempunyai perspektif yang berbeda gitu. Nah di saat kebalik, artinya kita butuh bantuan orang lain yang memang tahu, yang memang lebih tahu, memang lebih punya kemampuan untuk melihat dari perspektif yang beragam dan jauh lebih luas gitu. Nah kayak kalau kemarin bilang, kalau ada orang yang ngecilin kita, anggap aja wawasannya terbatas. Kalau kita ngecilin diri kita, sadarlah itu juga wawasan kita terbatas. Jadi yang sebenarnya kita nggak bisa, kalau kita sendiri bilang kita nggak bisa, artinya kita belum mau terbuka untuk mempelajari dari perspektif yang berbeda. Karena kita merasa yang paling tahu. Wah, keren kan? Karena kita punya kekuasaan. Dari Universe Tarot, dia bilang, I am a spirit having a human experience and I'm here to get closer to love. Kemarin kayaknya dapet ini, bukan ya? Kita ini adalah roh yang mempunyai pengalaman sebagai manusia, dan kita di dunia ini untuk menjadi lebih dekat terhadap cinta. Terus my faith has the power to turn trauma into healing. Semuanya tentang healing nih. Semuanya tentang healing. Power, ini power kan, healing. My faith has the power, keyakinan kita punya, kita percaya, kita yakin, kita punya kuasa. Kuasanya itu, penggunaan kuasa ini jauh lebih berbeda ya. To turn trauma into healing. To turn trauma into healing. Kita punya itu, tapi semuanya itu berdasarkan perspektif dan mampu adaptable, being open ya, menjadi terbuka. Conflict into growth, balik lagi konflik ya kan, being flexible, konflik untuk menjadi pertumbuhan kita sendiri ya, dan fear into love, segala ketakutan menjadi cinta. Kita punya keyakinan itu. Kalau kita punya keyakinan itu, kita punya kuasa. Kalau kita lebih takut, artinya kita nggak punya kuasa. Orang lain yang punya kuasa, karena kita takut. Apalagi untuk hidup kita, kita serahkan kuasa kita ke orang lain untuk menguasai diri kita. Untuk apa? Gue sih nggak tahu. Gue nggak akan, siapapun itu, termasuk nyokap gue, termasuk bokap gue, nggak ada. Gue lebih baik mau kejedot sekalian, sulit sekalian, sakit sekalian, tapi gue belajar. Bukan karena mereka giniin gue gitu ya, giniin gue kamu nih gitu, terus gue cuma ngeliatin gitu. Oke, siap, keluar, nggak balik gue. Itu gue nggak nyaranin kalian untuk kayak gitu. Setiap orang punya caranya masing-masing ya. Yang jelas kalau gue tahu apa yang gue rasa, gue nggak suka, gue nggak terima,
gue berontak. Gue emang orang yang ekstrim. Tapi jangan diikutin kalau emang kalian gak mampu. Dari mystical wisdom ya, dari mystical wisdom, pelajaran apa yang harus kita pelajarin? Resilience, rise above tribulations ya. Kita diminta untuk bangkit lagi, jangan jatuh dan diam. Setiap kali kita jatuh, bangun. Kecuali kalau emang pengen mati, maksudnya hidup tapi mati gitu, membiarkan diri kita mati dan hidup seperti robot, tanpa rasa, tanpa mau, tanpa I don't wanna die before I die. Gue gak akan mati, gue gak akan membiarkan diri gue mati sebelum gue mati. Kalau gue, terserah kalian, hidup kalian masing-masing. Dari Goddess Guidance, bimbingan dari semesta apa ya? Create an altar or visit a power place to connect with the divine. Jadi diminta untuk berdoa, bikin altar atau datangi ke tempat-tempat yang memang punya kekuatan untuk menghubungkan diri kita dengan keilahiannya kita. Oke. Tarot. Nggak tahu kenapa energinya gue agak ketus hari ini. Dan tau nggak sih tadi sore buat gue sore, buat kalian mungkin malam. Tiba-tiba gue ngerasa kayak sakit hati gitu. Ini apaan sih gitu, kok gue sakit hati ya, baru bangun asli kayak sakit, terus tiba-tiba kayak gue nangis gitu. Loh, apa ya, nangis gak ada rasanya gitu. Sakit fisik berasa gitu, tanpa ada kausal, tanpa ada alasannya gitu. But that's me. Gua emang suka nyerap energi orang, dan itu sering membingungkan. Energi hari ini incoming words, challenge, and the best step to move forward. Three of Pentacles, challenge ya. Three of Wands, the best step to move forward, the World. Queen of Pentacles. Kita kayaknya udah mulai ngerasain ini ya, Saturn direct ya. Saturn direct di Capricorn. Saturn direct dimana kita lebih yang energi yang kita ya, energi maskulin kita mulai tersentuh, tergerak. Karena itu artinya apa tindakan kita setelah kita memahami si yin ya, perasaan kita, emosional kita, apa yang kita rasakan, tindakan apa yang kita akan ambil ya. Itu Saturn, energinya Saturn. Kalau selama ini Saturnnya agak lebih dorman, tidur ya, karena dia retrograde ya, tanggal 29 dia direct ya. Kita diminta lebih disiplin, tanggung jawab, dan bisa diperhitungkan, bisa dipercaya, bisa untuk apapun yang di dunia ini ya.
segala hal yang entah itu status, karir, money, segala macamnya itu semua ya, yang duniawi ya, itu yang govern Saturn, yang mana lagi di Capricorn di rumahnya sendiri. Jadi dia ngedouble ya, rasa energi yang ngedouble. Dan tanggal 1 itu ada full moon di Aries. Full moon di Aries itu adalah kita ya, full moon di Aries. Aries itu kan Mars juga lagi di Aries, dan Mars itu memang di rumahnya Aries, dewa perang, Yang. Dan Saturn itu takutnya sama si Mars. Oke. Karena Mars dia nggak punya takut. Semua dibablas sebenarnya, dilawan sama si Mars. Oke. Full moon di Aries, yang mana moon itu adalah emosional. Jadi siapa namanya, si Aries ini, si Mars ini ya, dia kan selalu mengambil tindakan. Dan biasanya kalau full moon itu kan ada sesuatu yang ending ya. Dan full moon karena ini di Aries itu jauh lebih tentang act dan reaction, action dan reaction, yang mana kita sangat sensitif loh, sangat sensitif ya. Full moon itu sangat sensitif, yang mana biasanya full moon tentang Aries ini adalah itu selalu tentang 6 bulan ke belakang, karena kita di equinox nih, di Libra season ya, yang mana semuanya seimbang. Jadi kita diminta untuk melihat lagi apa yang terjadi 6 bulan yang lalu ya, perubahan-perubahan apa yang sudah kita buat 6 bulan yang lalu ya. Kalau memang tidak berhasil, kita diminta untuk letting go. Kalau memang berhasil, kita harus mulai terus membangun meneruskan apapun yang memang kita lagi perubahan tadi namanya the wind ya gitu. Oke. And by the way, new moon in Virgo kan udah mau kelar ya ininya, karena tanggal 1 udah masuk ke full moon Aries. New moon in Virgo itu artinya adalah membangun kebiasaan baru ya. Entah, karena itu korelasinya adalah tentang kesehatan. Kita pandemic season begini, pakai masker, segala macam, itulah ya. Bagaimana kita cuci tangan tiap kalinya, bagaimana kita bertingkah ya di umum, berperilaku di umum itu pelan-pelan ya. New moon in Virgo kalau tentang itu. By the way ya, Saturn dan Jupiter udah direct kan, dan dua-duanya di Capricorn. Pluto sebentar lagi juga direct, Pluto, yaitu self transformation ya. Pluto juga di Capricorn. Jadi seremnya ya kalau sekarang kita matahari ada di Libra, dan pasti bulan ada di Aries ya kan, karena itu berseberangan ya. Apapun yang terjadi 6 bulan yang lalu akan disinari oleh matahari. Oke. Buat Libra itu Capricorn ada di home and family. Jadi dengan PSBB ini ya, dimanapun kita berada, kalau memang kita di karantina ya, home and family, Saturn foundation kita dan emotion kita. Saturn direct di situ, Jupiter direct di situ, dan Pluto setelah lagi juga direct di situ. Dan gua kasih tahu, kemarin gua sempat baca di sebulan atau 2 bulan yang lalu, setelah PSBB, setelah karantina di seluruh dunia nih ya, setelah karantina itu yang namanya perceraian. Ini
apa statistiknya bludak. Kenapa? Karena dipaksa di rumah ya Bu, nggak ada pelarian ya. Nggak ada pelarian ya, meludak caranya. Di bawahnya ada Ten of Wands, relokasi, travel, moving, letting go, release. Energi yang datang, yang masuk adalah Three of Pentacles. Three of Pentacles Three of Pentacles itu terbuka, being flexible, dan being flexible, membuka diri juga untuk membuka wawasan kita, kolaborasi ya. Challenge-nya adalah komunikasi, message in the bottle. Komunikasi, reaching out. The best step moving forward, the word completion. The circle harus diselesaikan. Release, moving on dari apapun itu yang memang mengikat ya. Ini energinya Aquarius, mengekspresikan diri dan memulai sesuatu yang baru. Juga kreativitas kita, mungkin ada yang di love affairs, bahkan romance ya. Alright, udah. Buset, udah lama banget. Enggak ding, masih kurang. Lumayan lama juga. Udah gitu aja dulu untuk hari ini, semoga berguna. Oh ya, dari mystical wisdom kita dapat under the deck-nya leadership, be the leader for your own life. Jadi pemimpin untuk diri kamu sendiri. Jangan berikan kuasa atas hidup kamu kepada orang lain. Tadi mana? Flexible ya. Being open tanpa harus kompromi. Oke, ketemu besok.